Li Wenbin akhirnya ada di sini. Dou dan kedua ada di 5 platform batu yang tersebar. 10 Sekte Abadi Agung memainkan 2 pertandingan pada saat yang sama. Tetapi kebanyakan orang memperhatikan tempat pertama di mana Sekte Abadi Shen Xiao dan Sekte Abadi Yuan Surgawi berada. Platform batu. Setelah Tian Xiao dan Xiang Wen Yuan saling memandang, mereka melangkah ke arena sesuai rencana. Penampilan Tian Xiao telah menimbulkan banyak sensasi. Lagi pula, yang pertama hanya berstatus murid dan tempel, dan itu hanya di bawah Gu Suyu. Dibandingkan dengan penampilan tegang Li Wenbin, Tian Xiao bisa digambarkan agresif, berbeda seperti langit dan bumi. Setelah memasuki arena, dia kehilangan tangannya sambil mencibir, puncak alam manusia. Apakah itu bagus di Sekte Abadi Yuan Surgawi? Sayang sekali Anda salah paham. Li Wenbin menelan, menggerakkan tenggorokannya, dan hanya memiliki satu pikiran di kepalanya. 2 potret mengeluarkan tungku pil, tetapi Tian Xiao tidak berniat meramu pil, dan menatap Li Wenbin dengan sangat dingin. Pada saat ini, Huang Fu di bawah penonton melihat Zhuge Qingfeng, yang mendengar ini. Setelah beberapa saat terkejut, dia ragu-ragu berkata, apakah pria itu bernama Tian Xiao? Apakah kamu tidak membuat kesalahan? Hehe, meskipun Zhuge Qingfeng selalu dianggap sebagai mulut gagap, dia tidak yakin apakah dia bisa menggerakkan mulutnya sendiri. Dia bisa mempengaruhi hasilnya. Adegan ini jatuh ke mata Sekte Abadi Shen Xiao, dan itu konyol untuk sementara waktu. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh mulut. Qin Yichan meremas keringatnya. Urutan bermain yang diharapkannya telah mencapai langkah pertama. Dan apakah Li Wenbin dapat menjaga lautan kesadaran? Dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Pertarungan ini tidak berlangsung lama. Kekuatan roh dari pembangkit kekuatan alam bumi segera membuat Li Wenbin tidak dapat mendukungnya, dan bahkan cairan obat belum dimurnikan, dan wajahnya pucat. Li Wenbin menggertakkan giginya dan ingin mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Tetapi Tian Xiao tersenyum dingin, ingin mengaku kalah. Mimpi. Tian Xiao akan memberitahu Sekte Abadi Yuan Surgawi dengan kekuatannya hari ini. Di depannya, bahkan mengakui kekalahan adalah harapan yang luar biasa. Segera, kekuatan roh Tian Xiao menjadi lebih bergejolak, yang membuat Li Wenbin merasa sesak napas. 5 indera sepertinya terjepit, dan tenggorokannya seperti dicekik oleh kematian. Dalam adegan ini, Zhuge Qingfeng mau tidak mau menunjukkan keringat dingin. Ketika mereka benar-benar berhadapan, mereka dengan jelas menyadari Sekte Abadi Shen Xiao yang menakutkan dan sombong. Kerumunan di luar juga ketakutan. Lagi pula, ranah Li Wenbin bukanlah bagian bawah, dan keseluruhannya dianggap sedang. Di depan Sekte Abadi Shen Xiao, dia bahkan tidak bisa mengaku kalah. Namun, tepat ketika Li Wenbin gemetar seperti saringan, kakinya lumpuh, lalu, tergelincir dari lapangan. Adegan ini tiba-tiba berseru. Bahkan Qin Yichan tidak tahu. Li Wenbin disengaja atau diberkati oleh kesialan, tapi setidaknya bisa dipastikan bahwa Li Wenbin tidak bodoh. Sejak awal, berdiri di pinggir lapangan. Tian Xiao melihat di matanya, kulitnya tenggelam. Responnya sangat cepat, segera mengumpulkan telapak tangan raksasa dengan kekuatan roh, dan ingin menyeret Li Wenbin kembali. Tentu saja, dia jelas tidak baik untuk melakukan ini, tetapi dia tidak bisa membiarkan Li Wenbin jatuh dari lapangan. Namun, tindakan Tian Xiao masih satu langkah lebih lambat. Ketika Li Wenbin jatuh, Huang Fui tiba-tiba menembak, dan benar-benar berkumpul dengan kekuatan roh seolah-olah dia telah memperbesar telapak tangannya dengan telapak tangan yang luar biasa, memegang Li Wenbin. Gu Sui dengan ringan menyempitkan matanya. Jika Anda ingin membuat masalah, Anda dapat mengikuti aturan. Setelah jatuh dari platform batu, Anda akan kalah. Tentu saja, Anda tidak dapat menembak lagi. Li Wenbin tersentak. Untungnya menghindari malapetaka. Tetapi Tian Xiao menatap matanya. Tetapi dengan keras mengertakkan gigi, kesal. Sibo, Tian Xiao memandang ke arah Gu Sui. Tetapi setelah melihat yang terakhir beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, biarkan anak itu beruntung. Tian Xiao turun dari platform batu dengan marah. Tetapi Xiang Wen Yuan melihat penyesalan di matanya. Kakak Tian. Kamu, lupakan. Tepat ketika anak itu beruntung mengambil Sea of Consciousness. Tian Xiao berkata dengan suara yang dalam. Itu niatku. Tapi adik muda, kamu tidak ingin memberi mereka kesempatan yang sama lagi. Xiang Wen Yuan mendengar ini dengan senyum kejam di mulutnya. Tenang, mereka tidak akan beruntung untuk kedua kalinya. Wenbin, kamu baik-baik saja? Huang Fuxi menyeret Li Wenbin kembali kepadanya. Dan ketika dia menggelengkan kepalanya, dia tidak dapat mempercayainya. Sejujurnya, dia sengaja berdiri di tepi. Tetapi kejatuhan barusan bukanlah inisiatif untuk melestarikan lautan kesadaran. Tetapi karena demi Tian Xiao. Dengan kata lain, kata-kata King Brother Feng sepertinya berhasil. Memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhuge Qingfeng untuk sementara waktu. Dan yang terakhir mencibir. Tetapi ditatap oleh mata dingin Sekte Abadi Shen Xiao, membuat tubuhnya gemuk dan gemetar. Dengar.
Aku khawatir kita tidak bisa mengharapkan ini lagi. Belum lagi kutukan Sekte Abadi tidak akan memancing kemarahan Gusui. Suge Qingfeng mengakui bahwa mulutnya tidak dapat membuktikan ke pihak lain jika dia telah mempersiapkannya. Tahap pertama, Sekte Abadi Shen Xiao menang. Kemenangan Sekte Abadi Shen Xiao tampaknya diharapkan oleh semua orang, dan sangat jelas dan jelas sehingga tidak ada ketegangan. Pada saat ini, dia melihat Xiang Wenyuan melompat di atas platform batu, menghadap Qin Yichen, dan sudut mulutnya kejam. Kalian berdua, siapa yang datang untuk mati? Meski kematian dibesar-besarkan, bagi Pillmaster, Sea of Consciousness dihapuskan, yang tidak berbeda dengan kematian. Begitu ucapan ini keluar, Sekte Abadi Yuan Surgawi, yang hanya sedikit bersyukur, tiba-tiba mengubah wajahnya. Kemudian, saya khawatir saya tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan. Huang Fu memandang ke arah Qin Yichen, dan yang terakhir segera melangkah keluar. Ekspresi acuh tak acuh, dan berjalan menuju platform batu. Sensasi yang ditimbulkan oleh debut Qin Yichen bahkan melampaui Xiang Wenyuan. Lihat, lihat, Qin Yichen ada di sini. Bocah itu akhirnya ada di sini, dan aku tidak sabar untuk melihat laut kesadarannya dihapuskan. Kakak senior Xiong waspada kali ini, Qin Yichen tidak mau menyerah lagi. Kakak Xiong, tinggalkan dia. Ada juga keributan di kota Shen Xiao. Banyak penjudi berpegang teguh pada taruhan di tangan mereka. Menurut pendapat mereka, hanya dalam beberapa saat, mereka dapat diubah menjadi kekayaan. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak mata tertuju pada Qin Yichen. Meski sebagian besar dingin, sarkastik dan menggoda, ketidakpedulian di antara ekspresinya tidak terguncang sama sekali. Bahkan saat dia melihat Xiang Wenyuan bermain, ada kilasan kesenangan di sudut mulutnya. Si Junwei berdiri di bawah panggung, melihat siluet ramping, mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Nak, hargai ini terakhir kali. Namun, si Junwei tidak tersenyum untuk waktu yang lama. Wajahnya tiba-tiba membeku. Karena dengan teriakan sekte yang sama dan pengumuman kemenangan Sekte Abadi Tianluo, giliran dia untuk bermain. Jangan panik, 10 juta. Jangan panik, setidaknya aku bisa berdiri dibandingkan anak itu. Huang Fu melihat ke belakang. Ekspresinya sangat rumit, dan tinjunya tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan. Nak, prediksimu menjadi kenyataan. Kamu dapat mengatakan 1 juta tanpa kata-kata.